Ini teman-teman semuanya, kita call job di luar. Ini kita dapat servisan TV Polytron dengan kerusakan seperti ini. Jadi sepertinya over tegangan ya, karena tadi nggak sempat kita coba, karena sebenarnya TV ini sudah ditangani tukang atau teknisi lain tapi tidak sanggup ya. Jadi kita bongkar dan kelihatan seperti ini. Perhatikan nih, ada elko yang meledak, elko 47 UF 50 volt. Kemudian ada dioda jener di 522 kosong, tidak kelihatan lagi. Kemudian ada resistor juga terbakar, sudah tidak ada lagi resistornya. Elko 47 F 160 voltnya kembung, dan elko tegangan simetrisnya juga kembung ini 470 F 25 volt. Sebelumnya silakan teman-teman cek kalau ada yang mungkin ketemu kerusakannya seperti ini, terbakar. Ini komponennya saya tunjukkan juga ya. Ini R804, nilainya 10. Ini 514, nilainya 1 ohm. Yang terbakarnya sepertinya nilainya 680 ya, kalau nggak salah ini 305 ya. R305 di dekat dioda jener D522 atau dioda jener 33 volt. Ternyata R-nya itu R502 teman-teman, bukan 305, maaf ya. Jadi saya luruskan, R-nya 502 yang terbakar dan dioda jenernya D522. R-nya 502 ini bisa nilainya 680 ohm, dan dioda jenernya biasanya nilainya 33 volt. Nah, jadi apakah yang akan kita lakukan? Sebelum kita nyalakan TV-nya, kita amati dulu komponen yang rusak, kita ganti. Kemudian nanti kita akan ukur tegangannya. Nah, seperti itu. Kita open dulu komponen-komponen yang rusak ya. Nah, ini sudah kita cabut satu persatu, kita sudah ganti komponen yang rusak ya. Termasuk transistor horizontalnya kita open dulu, karena kita akan ukur dulu tegangannya apakah sudah normal atau tidak. Kemudian untuk penyebab tegangan over itu biasanya sih seperti ini teman-teman, trim pot ini
atau seperti ini. Ini baru kita cabut ya, kita akan ukur, kita akan ketahui apakah rusak atau enggak. Kita posisikan multitester pada skala 10K, lalu kita akan ukur masing-masing kaki optocoupler ini. Kaki yang ada titiknya, tanda titik itu menandakan kaki 1 dan 2. Ini kaki 1 dan 2, dan yang sebelahnya ini kaki 3 dan 4. Untuk kaki 1 dan 2 cara pengukurannya seperti dioda ya, sebelah naik sebelah tidak. Kita akan ukur kaki 1 dan 2. Oke, ini naik, kemudian kita balik. Oke, naik juga. Walaupun sedikit, ini menandakan optocouplernya rusak. Kita ulangi, naik, kemudian kita balik. Nah, naik juga ya. Ini menandakan optocouplernya rusak, teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini, kaki 3 dan 4 nggak perlu diukur lagi, karena kaki 1 dan 2 nya sudah jelas rusak. Nah, seperti ini jadi mengetahui optocoupler itu rusak, teman-teman. Jadi penyebab utamanya itu sepertinya ini, optocouplernya error sehingga tegangannya jadi over. Meskipun demikian, untuk terinput kalau ragu silakan ganti saja ya, kalau ragu, karena terkadang terinput juga bisa berbarengan rusaknya dengan optocoupler ini. Atau teman-teman boleh coba gunakan resistor 5K6 atau 5600 ya, ohm, seperti ini. Ini sudah saya pasangkan. Kalau nggak punya terinput yang sama, cara masangnya gampang ya. Kemudian transistor horizontal sudah kita cabut. Kita akan nyalakan nanti TV-nya, kita akan ukur tegangannya. Jadi yang kita ganti ini elko-nya juga kita ganti saja, elko 100 CF 160 voltnya, karena sudah kelihatan sedikit kembung ya. Oke, ada lagi nih, ternyata ada yang kecil terbakar, teman-teman. Kapasitor keramik kecil terbakar nih, kita akan ganti juga nih. Nah, ini sekarang perbedaannya sama yang masih bagus ya, optocoupler yang masih bagus. Kaki 1 dan 2 yang di depan nih, perhatikan. Oke, naik sekali, kemudian dibalik. Oke, tidak naik ya. Kita balik seperti ini, naik, kemudian balik lagi. Nah, tidak naik. Oke, seperti itu masih bagus. Oh ya, ini kapasitor keramik yang kosong tadi sudah kita ganti. Kita ganti dengan yang bodinya agak besar ya. Kapasitor keramiknya nilainya 331, 1 kV atau 2 kV juga bisa. Nah, kita akan pasang dulu optocoupler dan akan kita nyalain TV-nya. Optocouplernya sudah kita pasang semua, saatnya kita akan uji coba tegangannya berapa volt.
di B+ ini ya. Kita akan ukur di sini. Kita harus pastikan tegangannya dulu normal, baru nanti transistor horizontalnya kita pasang. Oke, kita akan siapkan dulu. Kita nyalain TV-nya. Kita akan ukur di B+ ya, kaki playback. Oke, kita nyalain. Perhatikan. Tegangannya 110 atau 15 ya kurang lebih ya. Sudah normal. Ini menggunakan resistor sebagai pengganti trimpot tadi 5K6. Kalau teman-teman nggak punya bisa pakai juga 4K7 atau 4700 ohm ya, bisa juga. Tapi gitu, tidak bisa lagi kita setel tegangannya kalau sudah kita ganti dengan resistor seperti itu. Tapi kalau memang trimpotnya bermasalah, kalau memang nggak punya ya terpaksa diakali seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba masukkan transistor horizontalnya dengan akan kita lihat apakah TV ini akan menyala atau mungkin masih ada lagi masalah yang lain. Sekarang transistor horizontalnya sudah kita pasang teman-teman. Kita akan coba nyalakan TV-nya dan akan kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah TV-nya akan berhasil menyala dengan normal atau mungkin masih ada lagi, atau ya tengok saja. Kita akan ketahui setelah kita nyalakan nanti nih. Oke, kita nyalain. Tegangannya sekitar 110 ya, hampir ya. Ini masih pakai resistor 5K6 tadi ya, atau 5600 ohm. Sepertinya sudah menyala teman-teman. Tegangan simetrisnya sekitar 13 ampol. Yang positif ya, yang negatif nggak ketahuan kalau nggak pakai tester digital. Kemudian tegangan 180 voltnya nih, ukur 180 ya. Tegangan G2 nya 326. Simetris negatif atau min 15. Ini yang positif 15 juga. Ini jadi TV-nya sudah menyala teman-teman. Nah seperti itu jadi perbaikannya. Kalau teman-teman ada yang mungkin kurang paham silahkan bertanya. Jadi penyelesaian untuk TV Polytron yang over tegangan yang mengakibatkan sering terbakar ya di area sekundernya, itu biasanya memang sering disebabkan oleh trimpot atau optocoupler, atau terkadang juga TL431 nya rusak ya, atau resistor di area feedbacknya, yaitu di area optocoupler yang menuju ke trimpot itu ya. Itu biasanya kalau rusak mengakibatkan over tegangan dan banyak elko yang rusak, sehingga kalau dinyalakan terus maka akan merusak komponen lainnya dan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Nah jadi demikianlah tutorial kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.